Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Oke, mari kita simak berikut ini. Oke, untuk alasannya, mengapa sih kita mempelajari bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia sudah tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37 Ayat 2 tentang Pendidikan Nasional. Setelah itu ada pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan juga ada pada UUD 1945 bab 15 pasal 36. Untuk sejarah bahasa Indonesia sendiri, bahasa Indonesia merupakan varian bahasa dari Melayu. Pada tahun 1901, Indonesia sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda (VOC) mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi voor de Volkslectuur Taman Bacaan Rakyat, yang sekarang menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 1927, Cahya Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya di sidang Roksal. Bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Oke, selanjutnya yaitu peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1908 dibentuk Komisi voor de Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat. Pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Pada tanggal 16 Juni 1927, Cahya Datuk Kadjo memakai bahasa Indonesia di dalam pidatonya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Dan juga pada tahun 1933 terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armijin Pane. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi UUD 1945 bab 15 pasal 36, yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 264 BHG A/47, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen. Selanjutnya, pada tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Dan juga pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dan juga pada tanggal 30 November 2015, Kemendiknas 46/2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI.
Oke, selanjutnya yaitu mengapa sih bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa nasional? Karena yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional dan juga sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah dan juga antar budaya, dan alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya, mengapa sih bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa negara? Karena bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dan juga bahasa pengantar yang digunakan di dunia pendidikan, yaitu sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan juga sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Oke, untuk selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada akhir tahun yaitu 1928. Untuk mula-mula tahun 1988, bahasa Indonesia lahir 60.000 kata. Pada tahun 2008 lahir 90.000 kata, dan pada tahun 2017 yaitu lahir 100.000 kata. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa daerah maupun asing. Pada tahun 1972 lahir ejaan yang disempurnakan atau juga disebut EYD. Tahun 2016 menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau bisa disebut PUEBI. Selanjutnya perkembangan bahasa Indonesia akhir tahun 1990. Perkembangan kosakata bahasa Indonesia memperlihatkan gejala lain. Perkembangan bahasa Indonesia tidak hanya terjadi pada ragam resmi, bidang makna pun mengalami perkembangan. Ada 5 penyebab perkembangan makna. Yang pertama yaitu peristiwa ketatabahasaan. Yang kedua, perubahan waktu. Yang ketiga, perbedaan bahasa daerah. Yang keempat, perbedaan bidang khusus. Dan yang terakhir yaitu perubahan konotasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu sikap dan kesadaran berbahasa. Politik bahasa nasional. Kekuatan politis memberikan dasar dan arah bagi perencanaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Oke, untuk yang terakhir yaitu contoh penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya, dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Misalkan dalam pernyataan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku. Contohnya yaitu, apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang? Apa yang kamu lakukan tadi? Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.